Ya, bismillah, kita doakan semoga evakuasi berjalan lancar ya pemirsa. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait proses evakuasi korban ambruknya bangunan pesantren Al-Khosini, kita terhubung bersama dengan Nanang Sigit, Kepala Kantor Basarnas Surabaya lewat sambungan telepon. Selamat malam Pak Nanang. Assalamualaikum Pak. Selamat malam Pak Nanang. Ya, sepertinya kita terputus. Kami akan coba hubungi kembali Nanang Sigit, Kepala Kantor Basarnas Surabaya, di mana sebelumnya sempat melakukan konferensi pers bersama media untuk menyampaikan perkembangan terkini tentang evakuasi. Kita akan lihat situasi terkini jalannya evakuasi korban Ponpes Al-Khosini terlebih dahulu melalui CCTV yang Anda saksikan saat ini pemirsa. Ada satu alat berat yang diturunkan di sana, mengangkut satu persatu beton yang menimpa ataupun yang rubuh ya, yang ambruk. Sepertinya sudah ada progres pengangkatan dinding-dinding yang ambruk dari musola ini pemirsa. Sisi sebelah kiri layar besar yang Anda saksikan di layar kaca Anda bergerak secara perlahan karena memang ini mempertimbangkan dari konstruksi bangunan yang rapuh pasca ambruk terjadi pada minggu kemarin. Setelah golden time, akhirnya memutuskan untuk melakukan pengangkatan bekas dinding dari musola Ponpes Al-Khosini seperti Anda saksikan ini pemirsa. Sementara sisi gambar kanan atas layar kecil, tembok hijau itu adalah lorong dalam dari Pondok Pesantren Al-Khosini. Seperti yang diberitakan bahwa ini adalah komplek pondok pesantren dan musola ini terhubung seperti berbentuk letter U. Dan yang ambruk adalah di sisi tengahnya, sehingga sisi yang menempel bangunan kanan kirinya masih berdiri. Dan yang Anda saksikan sisi sebelah kiri inilah yang gambar besar situasi terkini. Ini adalah gambar terbaru pemirsa proses evakuasi yang sempat dilakukan pengangkatan sejumlah tembok dan berhenti sejenak sepertinya. Kita sudah terhubung lagi dengan Pak Nanang. Assalamualaikum Pak Nanang, selamat malam Pak. Ya, waalaikumsalam, selamat malam Mas. Pak Nanang, terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan berbagi di tengah bertugas saat ini. Izin Pak, kami ingin mengupdate karena banyak warga yang benar-benar ingin tahu hasil proses evakuasi di Ponpes Al-Khosini, Pak. Jadi saat ini proses yang dilakukan apa, Pak? Upayanya, Pak? Karena kami lihat ada alat berat yang mulai mengangkut beberapa beton-beton di sana, Pak. Apa yang dilakukan, Pak? Ya, betul sekali. Silakan, Pak Nanang. Baik, Pak Nanang. Kami terputus kembali pemirsa. Ini memang dalam situasi padat ya, jaringan pun terganggu begitu. Aktivitas yang memang sepertinya banyak orang di lokasi ini. Tak sedikit dari keluarga korban yang rela bermalam berhari-hari untuk menunggu perkembangan proses evakuasi ini pemirsa. Kami akan coba perbaiki lagi sambungan telepon. Sambil kita lihat ternyata sudah mulai bergerak kembali pemirsa alat berat yang mulai mengangkut puing-puing bangunan satu persatu diangkat dan mulai memindahkan dari sisi menumpuknya bangunan sebelah kiri ke titik yang lain. Sepertinya sudah ada perubahan kontur dari posisi beton yang ambruk. Ini menjadi pertanda bahwa sudah ada pemindahan tembok-tembok yang runtuh ya. Pak Nanang terhubung kembali bersama kami, Pak Nanang. Halo Pak. Ya, halo, silakan. Silakan. Baik Pak Nanang, bisa diceritakan kembali Pak, seperti apa tadi Pak proses sekarang ini, apa yang dilakukan Pak? Iya, untuk proses evakuasi pada hari ini kami melaksanakan dua kegiatan, yaitu menggunakan alat berat dan juga proses pencarian dan evakuasi secara tanpa menggunakan alat berat. Jadi
di sisi yang bagian depan melaksanakan pembongkaran ataupun mengalihkan material. Sementara di belakang kami juga di sisi yang aman kami melaksanakan sambil mencoba melaksanakan pencarian dan evakuasi korban yang kemungkinan masih bisa terlihat secara visual. Kemudian akhirnya kami dapat menemukan 3 korban pada pagi hari, kemudian ditambah 2 lagi menjadi 5 sampai dengan siang hari ya. Pukul 2 itu yang kelima, kemudian setelah itu meneruskan kembali dengan pembongkaran material lebih ke arah tengah, dan kemudian pada sore hari itu kami dapat mengevakuasi 3 korban, semua dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Pak Nanang, berarti total jasad yang ditemukan hingga saat ini pukul 19.13 waktu Indonesia Barat, benarkah 10 orang, Pak Nanang? Untuk yang ditemukan dalam satu hari ini total ada 8 korban yang ditemukan dan dalam kondisi meninggal dunia. Dan tentunya untuk secara keseluruhan menjadi 116 yang sudah ditemukan, dengan yang kondisi meninggal dunia adalah 13 orang. Baik, kami kembali akan memberitakan sekali lagi bahwa update informasinya jasad yang ditemukan meninggal dunia adalah 13 orang, Pak Nanang ya. Bukan 4, bukan 10, tapi 13 orang ya, Pak Nanang. Iya, tadi tahu. Baik. Pak Nanang? Ya, sepertinya terputus kembali pemirsa. Baik, sepertinya terputus kembali. Kita setidaknya mendapatkan satu informasi terbaru. Apabila Anda melihat di berbagai media memberitakan tentang jumlah jasad yang ditemukan, ada yang 9, ada yang 10. Ini informasi terbarunya pemirsa. Jasad yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, informasi dari Kepala Kantor Basarnas Surabaya Nanang Sigit adalah 13 orang. 13 orang pemirsa, di mana 5 diantaranya sudah teridentifikasi dan 8 lainnya sedang dalam proses identifikasi di rumah sakit untuk dilakukan aktivitas postmortem. Dan gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah gambar terkini di mana narasumber kita tadi Nanang Sigit juga sedang bertugas sebenarnya, tapi meluangkan waktu untuk memberitakan informasi terkini kepada kita. Saat ini aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan puing-puing bangunan, material bangunan yang ambruk dari lokasi ambruknya ke sisi tengah. Seperti yang dijelaskan Pak Nanang tadi pemirsa, ini adalah aktivitas memindahkan puing-puing bangunan ke sisi tengah untuk bisa menggali apakah ada korban lain yang tertimbun di balik bangunan ini pemirsa.